Sebelum ke inti pembahasan, seperti yang kalian tahu, Voice over Internet Protocol atau VoIP, teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau audio serta konten lainnya seperti gambar dan video menggunakan koneksi internet. Dengan VoIP, panggilan suara biasa dilakukan melalui berbagai media, misal komputer, tablet, handphone atau HP, dan sebagainya. Untuk melakukan panggilan suara itu, VoIP memakai saluran internet, bukan kabel yang umum dipakai pada perangkat telepon biasa. Sistem komunikasi ini juga pasti membutuhkan perawatan yang kompatibel. Perawatan adalah suatu aktivitas untuk memelihara, menjaga, dan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang perawatan komputer terapan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami, diantaranya memeriksa kinerja pirati sesuai fungsi pada manual, membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan, melakukan backup, melakukan pengembalian, konfigurasi atau restore hasil backup. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual sudah menjadi kewajiban setiap para pengguna dan tidak boleh dilupakan untuk selalu merawat komputer mereka dengan baik agar komputer tidak rusak dan hang. Berikut hal yang harus kita periksa supaya kinerja piranti menjadi baik. Dari sisi hardware, pertama, membersihkan debu pada peralatan atau piranti yang menempel di dalam CPU atau di luar CPU, khususnya pada komputer atau PC. Kedua, bersihkan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Ketiga, pemasangan peripheral apakah benar utuh atau tidak. Keempat, pemasangan soket yang benar pas atau tidak. Kondisi power supply apakah masih baik atau tidak, serta daya listriknya stabil atau tidak. Kelima, listrik apakah stabil atau tidak. Seringkali listrik drop atau mati sehingga komputer mati mendadak tanpa di shutdown. Gunakan stop atau stabilizer atau UPS. Dari sisi software, pertama, sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi dari PC. Kedua, lengkap antivirus untuk memproteksi PC dari serangan virus-virus, lakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Ketiga, uninstall software yang tidak perlu. 4. Refresh hard disk lakukan setiap 1 minggu sekali rutin. Kelima, install atau update driver piranti. 6. Hapus file dari recycle bin. Ketujuh, menghapus file folder free attach atau file yang terbentuk sebagai data atau informasi terkait suatu program, biasanya berpengaruh pada proses startup. 8. Menghapus tumpukan log, biasanya menggunakan aplikasi cleaner. Kedua, membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan untuk memonitor kinerja secara keseluruhan. Dalam Windows dapat dilakukan dengan cara klik Start, ketik Run, lalu ketik Command/Record, Enter, OK. Nanti akan muncul laporan atau report setelah scanning selesai. Untuk membuka log viewer, caranya klik Start button, klik Event Viewer, lalu Enter, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk membersihkan log events, caranya klik kanan pada submenu Application, lalu Clear Log. Ketiga, melakukan backup, buka File Explorer, pilih Drive, C, lalu klik kanan, pilih Properties, Tools, klik Backup Now. Tentukan lokasi, pilih Create a System Image. Nanti Windows akan mencari lokasi di mana backup image ini akan ditempatkan. Ada 2 pilihan, yaitu disimpan di folder baru atau burn ke DVD. Konfirmasi backup. Setelah memilih lokasi tersebut, klik Next. Aplikasi akan mengkonfirmasi sistem yang akan di backup sebelum berlanjut ke langkah berikutnya, atau beri tanda centang jika ingin melakukan backup, dan dihilangkan centang jika tidak. Klik Next dan proses akan berjalan.
Lamanya waktu backup tergantung dari kapasitas sistem Windows yang ada. Membuat CD atau DVD recovery, hasil backup tersebut nantinya berupa file yang hanya bisa dijalankan saat hendak melakukan recovery sistem operasi. Untuk menjalankan proses kamu mesti membuat CD atau DVD recovery yang akan membantu proses restore nantinya. Untuk itu, kembali ke proses backup dan story. Pilih Create a System Revive Disk. Masukkan keping CD atau DVD kosong ke optical drive. Klik Next dan proses ban dimulai. Saat proses selesai, Windows akan menampilkan jendela konfirmasi agar CD dan DVD recovery tersebut siap digunakan saat proses pemulihan. Keempat, melakukan pengembalian konfigurasi atau restore hasil backup. Caranya, 1. Masukkan CD atau DVD recovery yang telah dibuat pada optical drive restart komputer. Sebelumnya posisikan boot agar dimulai dari CD atau DVD room yang bisa diatur dari BIOS. Nantinya akan terbuka jendela 2. System recovery option. Pilih restore your computer using a system image that you created. Klik next. Jelajah ke posisi di mana file backup tadi dibuat. Ketiga, secara otomatis sistem yang ada akan ditimpa dengan sistem operasi dari file backup yang telah kita lakukan sebelumnya. Tunggu hingga proses selesai dan sistem akan kembali ke sedia kala. FYI, langkah-langkah tersebut bisa dipakai di Windows 7 dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.